Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan struktur aljabar kita dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas sekaligus dua submateri yaitu tentang grup dan subgrup, tentang subgrup dan grup siklik. Oke, sebelum kita masuk ke dalam subgroup, kita ingat kembali materi terakhir kita kemarin adalah tentang sifat grup. Nah, pada sifat grup berdasarkan teorema 214 ada beberapa sifat yang sudah kita bahas. Yang pertama, elemen identitas selalu tunggal, elemen inverse dari setiap A di G juga selalu tunggal. Jadi, untuk sifat kedua, kita misalkan kalau ada A, maka yang jadi inverse-nya adalah A inverse, itu hanya ada satu. Yang ketiga, A inverse diinverskan lagi akan menghasilkan A. Contohnya saja, misalkan kalau di bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, maka yang menjadi inverse dari 2 adalah min 2. Jika min 2 kita inverskan lagi, akan kembali ke 2. Yang ketiga, A bintang B diinverskan, nilainya akan sama saja dengan B inverse bintang A inverse. Dan yang kelima adalah sifat kanselasi. Sifat kanselasi ini sebenarnya sudah sering kita gunakan pada persamaan linier. Nah, pada persamaan. Jadi jika kita punya persamaan, ada bagian kiri dan bagian kanannya. Jika bagian kiri kita operasikan dengan suatu bilangan dan kanan juga dioperasikan dengan satu bilangan yang sama, maka nilai persamaan itu tidak akan berubah. Nah, kita coba membuktikan untuk sifat yang kelima. Kita lihat buktinya, kita sifat kanselasi. Nah, kita akan coba tunjukkan untuk sifat kanselasi kiri. Jadi misalkan A bintang B sama dengan A bintang C yang akan kita tunjukkan, maka B sama dengan C. Nah, pertama perhatikan bahwa kita akan membuktikan B sama dengan C. Jadi membuktikannya tidak boleh B diturunkan, C diturunkan. Tapi harus dari B sampai ke C kita operasikan dengan pengoperasian yang sesuai dengan sifat-sifat aljabar. Oke, yang pertama B sama dengan E bintang B. Ini bisa kita operasikan karena kita tahu bahwa berdasarkan sifat identitas, bahwa identitas jika dioperasikan dengan bilangan yang sama, dia tidak akan berubah. Kemudian E ini berdasarkan sifat aljabarnya lagi, bisa kita pecah menjadi sifat inverse. E itu sama dengan A inverse kali A. Nah, kenapa A ini bisa muncul? Karena sudah diketahui bahwa ini adalah grup. Jika adalah grup, maka setiap elemen pasti punya inverse. Nah, kemudian karena dia juga grup, maka kita bisa lakukan sifat asosiasi. Asosiatif ya. Kemudian, dari yang kita ketahui, maka kita punya A inverse bintang A bintang B. Nah, kita tahu tadi B akan sama dengan C. Maka, kita tinggal ganti B itu dengan C. Nah, kita gunakan lagi sifat asosiasi. Nah, sifat inverse lagi, E bintang C dan E bintang C sama dengan C. Nah, ini bisa kita lakukan berulang juga dapat kita lakukan untuk sifat kanselasi kanan dengan cara yang sama. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan ke subgroup. Oke, subgroup pada dasarnya ini mirip dengan subhimpunan yang kita sudah ketahui sebelumnya. Jadi di matematika sering dilakukan jika kita sudah punya sesuatu biasanya kita akan buatkan yang lebih kecil tapi dengan sifat yang sama. Misalkan himpunan, kita punya subhimpunan. Jadi subhimpunan itu adalah semua anggotanya merupakan anggota himpunan yang lebih besar, hanya saja jumlah anggotanya berbeda. Oke, ini definisinya. Definisi
Suatu himpunan tak kosong H dari suatu grup G disebut subgrup dari G jika H membentuk grup dengan operasi biner yang sama dengan G. Nah, jadi berdasarkan definisi ini bisa kita nyatakan jika kita punya sebuah himpunan H dan tak kosong, kemudian H itu adalah subset dari G, maka H adalah subgrup dari G dengan catatan H harus membentuk grup dengan operasi yang sama dengan G. Artinya, jika kita punya himpunan H dan kita ingin membuktikan dia adalah subgrup, maka caranya ada 5 hal yang harus kita buktikan. Pertama, buktikan H adalah subset dari G, kemudian kita buktikan H tertutup, H harus memiliki sifat asosiatif, H memiliki inverse, dan H juga harus memiliki identitas. Nah, karena terlalu banyak hal yang akan dibuktikan, maka definisi ini akan dibantu oleh teorema berikut. Nah, ada teorema 22. Teorema ini menyatakan bahwa suatu subhimpunan tak kosong H dari suatu G, H adalah subgrup dari G jika dan hanya jika yang pertama dia memiliki sifat tertutup, yang kedua dia punya inverse. Nah, maka dari 5 hal yang harus kita buktikan pada definisi, kita tinggal membuktikan 3 hal saja dengan menggunakan teorema 22 ini, yaitu buktikan H adalah subset dari G, kemudian buktikan H tertutup dan H punya inverse. Berikutnya, teorema ini akan dibantu lagi oleh teorema 223, di mana dengan menggunakan teorema 223 kita hanya perlu membuktikan 2 hal. Yang pertama, H adalah subset dari G. Yang kedua, A bintang B inverse adalah anggota H. Nah, jadi dia tertutup tapi tidak terhadap B inverse dari B-nya. Nah, jadi untuk selanjutnya, untuk membuktikan sebuah subgroup, kita tinggal menggunakan teorema 223 saja. Nah, karena teorema 223 merupakan sebuah teorema, maka kita coba untuk membuktikannya. Oke, pada teorema 223 tadi, dia sifatnya jika dan hanya jika. Jadi, subhimpunan tak kosong H dari suatu grup G adalah subgrup dari G jika dan hanya jika A dan B anggota H, maka A bintang B inverse juga anggota A. Maka buktinya akan kita lakukan 2 hal, bukti ke kiri dan bukti ke kanan. Kita buktikan dulu untuk ke kanan. Untuk ke kanan, berarti yang kita ketahui adalah H adalah subgrup dari G. H adalah subgrup dari G. Maka yang akan kita buktikan adalah AB inverse anggota dari H. Ini sudah pasti jelas karena H adalah subgrup dari G, maka pasti H adalah grup. Karena H adalah grup, maka dia pasti punya inverse. Maka ketika inverse dikalikan dengan elemen lain dari H, dia akan memiliki sifat tertutup. Maka sifat bukti ke kanan terpenuhi. Selanjutnya kita akan buktikan untuk yang pernyataan ke kiri. Untuk ke kiri, diketahui bahwa A, B anggota H, maka AB inverse juga anggota H. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa H adalah subgrup dari G. Untuk membuktikan H subgrup dari G, maka kita akan menggunakan definisi dari subgrup. Berarti ada beberapa hal yang harus kita buktikan. Yang pertama, kita akan buktikan sifat asosiatifnya. Sifat asosiatif dapat kita buktikan karena H adalah subhimpunan dari G, maka setiap anggota A, B, C yang ada di H pasti juga anggota di G. Karena G-nya ada grup, secara otomatis maka dia akan bersifat asosiatif. Akibatnya H juga bersifat asosiatif karena A, B, dan C yang kita ambil adalah A, B, dan C yang ada di H. Sifat berikutnya adalah inverse. A anggota H sebarang, maka A juga adalah anggota G karena H adalah subset dari G. Akibatnya pasti dia punya inverse yang ada di H. Maka setiap elemen di H juga punya inverse. Mana dia? Oke. Berikutnya, misalkan A anggota H sebarang, maka karena kita sudah punya
inverse tadi, ketika inverse dikalikan dengan inverse-nya, maka akan menghasilkan identitas. A inverse ada di H, A juga ada di H, maka E juga pasti ada di H. Ini sekaligus juga membuktikan bahwa dia akan bersifat tertutup. Maka seluruh sifat dari grup dipenuhi oleh H, jadi bisa kita simpulkan kalau H adalah subgrup dari G. Berikutnya contoh pembuktian subgrup. Oke, buktikan bahwa E himpunan bilangan genap dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup dari grup Z dengan operasi penjumlahan. Ingat, untuk subgrup dan grupnya operasinya harus sama. Bukti. Nah, kita tinggal menggunakan teorema 223 tadi. Oke, akan ditunjukkan E himpunan bilangan genap dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup dari Z dengan operasi penjumlahan. Maka kita tinggal buktikan untuk setiap A dan B yang ada di E, maka A kurang B juga ada di E. Ini harusnya E. A kurang B juga ada di E. Nah, pada teorema 223 tadi dituliskan A bintang B inverse. Karena dia penjumlahan, maka yang menjadi inverse-nya adalah negatifnya. Sehingga operasinya bisa kita ganti menjadi A kurang B anggota dari E. Nah, untuk membuktikannya, karena kita akan membuktikannya untuk setiap, maka pembuktian pertama ambil A, B anggota E sembarang. Karena E adalah bilangan genap, maka A bisa kita tulis sebagai 2 kali sesuatu. Kita misalkan dengan N. A kita tulis 2 kali N, dan B kita tulis 2 kali M. Untuk suatu N dan M-nya ada di Z. Maka A kurang B bisa kita nyatakan dengan 2N kurang 2M. Ini akan sama dengan 2 dikali N kurang M anggota E. Kenapa ini masih anggota E? Karena dia masih berupa 2 dikali dengan sesuatu. Nah, akibatnya E jadi terpenuhi kalau A kurang B juga ada di E. Jadi E himpunan bilangan genap dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup dari grup Z dengan operasi penjumlahan. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu adalah untuk subgrup. Berikutnya, jenis-jenis subgrup. Nah, jenis-jenis subgrup ada beberapa jenis subgrup yang akan kita bahas. Yang pertama, jika suatu G group dengan unsur identitas E, maka E dan G adalah subgrup trivial. Artinya, setiap grup pasti memiliki sebuah grup yang tidak perlu kita buktikan keberadaannya, yaitu yang isinya adalah identitas dan G itu sendiri. Selanjutnya, subgrup-subgrup lainnya kita sebut dengan subgrup non-trivial. Yang kedua, ada yang kita sebut dengan subgrup normal. Yang ketiga, subgrup siklik. Nah, untuk jenis subgrup 2 dan 3 akan kita bahas pada materi khusus. Materi khusus yang akan kita bahas juga secara khusus. Nah, baik, itu adalah materi tentang subgrup. Berikutnya, kita akan bahas tentang grup siklik. Nah, grup siklik kalau dilihat dari arti kata siklik, siklik berasal dari kata cycle, jadi perputaran. Jadi grup ini ada sebuah anggotanya yang membangun atau bisa menciptakan anggota lainnya dengan mengoperasikan dirinya secara berulang, baik secara penjumlahan atau secara perkalian. Berikut definisinya. Suatu grup G disebut grup siklik jika terdapat suatu A anggota G sedemikian sehingga setiap unsur dari G dapat dinyatakan sebagai A berpangkat atau dikatakan juga A membangun G. Jadi A berpangkat di sini, A dioperasikan secara berulang sehingga dia bisa menghasilkan anggota dari G. Bisa dengan operasi penjumlahan atau operasi perkalian. Dalam hal ini, jika ada A yang seperti itu, A dikatakan generator G.
Dan perlu dicatat generator G tidak tunggal. Jadi dalam suatu grup G bisa saja terdapat beberapa generator. Notasinya kita lambangkan seperti ini. Bisa A dengan tanda kurung, A dengan tanda kurung siku, atau seperti ini. Kita lihat contoh. Oke, kita misalkan Z4 adalah grup bilangan bulat modulo 4 yang isinya adalah 0, 1, 2, dan 3. Oke, sebentar. Dengan operasi penjumlahan modulo 4 adalah grup siklik dengan generator 1 dan 3. Jadi Z4 ini adalah grup siklik karena dia punya generator 1 dan 3. Nah, untuk membuktikannya, kita tinggal lihat operasinya apa. Operasinya penjumlahan. Karena dia grup hingga, maka kita bisa mencobakan untuk semua anggota himpunan di Z4. Misalkan kita cobakan 1. 1 membangun 1, kemudian jika 1 ditambah 1 berarti dia menghasilkan 2. Kalau 1 tambah 1 tambah 1 menghasilkan 3. Dan ini berlebih ya, harusnya ini 3, ini cuma 4. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 menghasilkan 4, karena dia modulo 4 berarti 0. Berarti 1 bisa menghasilkan atau bisa membangun 1, 2, 3, dan 0. Maka 1 adalah generator. Begitu juga dengan 3. 3 juga generator. Tapi tidak dengan 2. 2 walaupun dioperasikan berulang-ulang, dia hanya menghasilkan 2 dan 0. Dan 0 hanya menghasilkan dirinya sendiri. Jadi, generatornya adalah 1 dan 3. Karena dia punya generator, maka Z4 dengan operasi penjumlahan adalah grup siklik. Jadi generator adalah suatu bilangan yang dilakukan operasi berulang padanya menghasilkan setiap anggota himpunan dari G. Jadi dapat disimpulkan untuk membuktikan grup siklik, kita hanya tinggal mencari dia punya generator atau tidak. Jika dia sudah punya generator, maka dia merupakan grup siklik. Oke, ada beberapa sifat grup siklik. Nah, kita bahas salah satunya, sementara sifat yang lainnya dapat Anda lihat pada modul yang sudah di-share di e-kampus Anda masing-masing. Yang pertama, setiap grup siklik adalah grup abelian. Nah, grup siklik adalah grup abelian. Kita ingat kembali, grup abelian adalah sebuah grup dengan berlaku di dalamnya adalah sifat komutatif. Maka kita hanya tinggal buktikan jika kita punya G yang merupakan, kita misalkan dia memiliki generator A, maka kita tinggal buktikan ketika kita mengambil X dan Y anggota G sembarang, kita akan tunjukkan kalau dia abelian. Nah, jika X anggota G sembarang dan dia generator, maka X bisa kita nyatakan sebagai A berpangkat N dan Y sebagai A berpangkat M. Yang akan kita buktikan karena dia abelian, kita tinggal buktikan X dioperasikan dengan Y sama dengan Y dioperasikan dengan X. Oke. Kembali, kita tidak boleh menurunkannya X, Y diturunkan, Y dan X diturunkan, tapi harus dengan sifat operasi aljabar dari X kali Y sama dengan Y, X. X, Y kita tulis dengan AN, A pangkat N, A pangkat M. Perpangkatan bisa jadi penjumlahan, karena dia penjumlahan dan M tambah N-nya adalah bilangan bulat positif, dan bilangan bulat positif pada penjumlahan merupakan grup, maka dia akan berlaku sifat abelian juga. Oke, maka N tambah M bisa kita rubah menjadi M tambah N, sehingga A pangkat M sama dengan A pangkat N sama dengan Y X, sehingga G adalah grup abelian. Oke, baik. Itu saja materi kita hari ini. Untuk sifat grup siklik lainnya dapat dilihat di modul Anda. Demikian saja kita selesaikan materi untuk hari ini. Untuk kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.